Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami hormati, yang kami muliakan, puja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semuanya senantiasa mendapatkan anugerah Allah yang tidak terhingga, baik itu nikmat panjang usia, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam dan seterusnya. Untuk itu, dengan nikmat-nikmat itu, marilah kita semuanya senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan amaliyah kesalehan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, sehingga kita semuanya kapan saja dipanggil oleh Allah mendapat ridhonya Allah dan diakhirkan dengan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, pada mukadimah khutbah awal ini khatib menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, yaitu berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ma'asyiral muslimin, berangkat dari firman Allah ini, khatib menyampaikan kisah kecil Pak Dahlan Iskan. Insya Allah kita semuanya pernah mendengar nama karena beliau pernah menjadi menteri. Pada suatu saat mendapat ujian Allah berupa sakit, mendapatkan perawatan dokter yang harus operasi pembuluh darah. Pembuluh darahnya harus dipotong. Dan takdirnya Allah semuanya berjalan lancar dan akhirnya bisa siuman sehat. Dan seperti yang kita saksikan sekarang, sewaktu habis operasi, beliau menanyakan kepada dokter yang mengambil tindakan yang merawatnya, Dokter Benyamin, dokter, pembuluh darah saya dipotong berapa senti? Ternyata dijawab 50 senti. Pak Dahlan langsung subhanallah, masya Allah, astagfirullah, la quwata illa billah. Ya. Langsung Pak Dahlan menanyakan, dokter,
nilai harga 50 cm pembuluh darah itu berapa? Ternyata dijawab oleh sang dokter, harganya 500 juta Pak Dahlan. Pak Dahlan langsung bertasbih, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, la quwata illa billah. Jadi pembuluh darah 1 meter itu harganya 1 miliar dokter. Iya. Terus beliau menanya Pak Dahlan, dokter, dalam tubuh manusia itu kira-kira ada pembuluh darah panjangnya berapa? Ternyata sang dokter menjawab, panjangnya 200 km Pak Dahlan. Masya Allah. Langsung beliau mengucapkan kalimat tasbihnya. Ya Allah. Nah, dokter, berarti kalau pembuluh darah dalam tubuh manusia 200 km kali 1 miliar, itu berarti nilainya sama dengan 200 triliun. 200 triliun. Ya. Pak Dahlan senantiasa berucap dengan bersyukurnya, dengan takbirnya, dengan tasbihnya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, itu baru kenikmatan pembuluh darah, belum yang lain, belum nikmat bisa melihat, mendengar, dan seterusnya. Yang paling gampang kita sekarang pada menyaksikan yaitu orang yang cuci darah. Orang yang cuci darah, sekali cuci darah sekitar 1.600.000. Seminggu harus 2 kali, sepekan harus 2 kali. Berapa nilai bisa pipis dalam bilangan bulan dan tahun. Untuk itu ma'asyiral muslimin, kenikmatan-kenikmatan yang agung dari Allah itu pasti kita tidak akan bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian akan menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitung nikmat. Sungguh Allah itu sungguh manusia itu sangat zalim lagi ingkar. Untuk itu ma'asyiral muslimin, mari pada kesempatan yang mulia ini kita ikhtiarkan nikmat Allah itu kita syukuri dengan senantiasa beramal soleh, meningkatkan iman. Dengan cara demikian insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman ma'asyiral muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, masya Allah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai dengan 8. Ma'asyiral muslimin, dari ayat pertama ini ingin diridai oleh Allah, senantiasa pelihara iman yang khalis, iringi dengan senantiasa beramal soleh. Dan yang berikutnya adalah pupuk rasa khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ma'asyiral muslimin, ingin mendapatkan ridha Allah, segeralah cepat-cepat memenuhi perintah Allah. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam berkenaan dengan bersegera menunaikan ibadah atau menunaikan perintah Allah ini dengan firman-Nya, wa inni laghfarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari ngajiltu ilaika rabbi litarda
Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Sungguh Allah Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap dalam petunjuk Allah. Dan kenapa engkau lebih cepat datang dari kaummu wahai Musa? Dan Musa berkata, itu mereka semuanya datang di belakang kami menyusul. Aku bersegera kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Quran surat Toha ayat 82 sampai dengan 84. Ma'asyiral muslimun, mari, perintah Allah banyak. Salah satunya ibadah sholat 5 waktu. Kita pelihara betul yang sholat 5 waktu ini, karena dengan cara demikian insya Allah kita akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan ridhonya Allah, jadilah orang yang mempunyai kepribadian jujur, as-sidqa. Allah berfirman, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, inilah saat orang yang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat Al-Maidah ayat 119. Ma'asyiral muslimin, jujur adalah sifat yang langka saat ini. Itulah kejujuran ini sampai Rasul, sampai Allah memberikan contoh seorang Rasul dengan peraih akhlak. Salah satunya adalah sidik, as-sidqa, jujur. Dan kalau kita mampu mengeterapkan kejujuran ini dalam diri kita, insya Allah dengan keimanan yang kita miliki, dengan kesalehan yang kita berbuat, dan dengan kejujuran yang mengiringinya, insya Allah dimanapun kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ridho kepada sesama hamba Allah yang mukmin. Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unak. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji kepada Muhammad. Ma'asyiral muslimin, yang keempat ini, mari yuk kita semuanya ikhtiarkan. Umat Islam ini adalah umat yang satu. Jangan karena beda partai, beda golongan, beda organisasi, beda kelompok, kadang saling jelek menjelekkan, kadang saling jatuh menjatuhkan, saling buruk memburukan. Ingat, saudara seiman, saudara sama makhluk Allah yang taat kepada Allah. Untuk itu mari, kaitannya dengan persaudaraan sama muslim ini kita jaga betul, kita jaga ukhuwah betul. Karena dengan persaudaraan yang baik sama mukmin, insya Allah Allah akan senantiasa ridho kepada kita semuanya. Dan yang kelima, ma'asyiral muslimin, ingin mendapatkan ridhonya Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah mencintai hambanya yang senantiasa berbakti kepada ke orang tuanya. Laqad ridallah fi ridal walidain, suktullah fi suktul walidain. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ridhonya Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah terletak pula pada kemurkaan orang tua. Saat ini kaitannya dengan hormat kepada orang tua mulai berkurang. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, mari kita wujudkan pribadi kita ini
senantiasa bakti kepada kedua orang tua dengan cara merawat orang tua, dengan senantiasa istighfar untuk orang tua, dengan senantiasa memperbaiki diri untuk memuliakan kedua orang tua, sehingga kita semuanya mampu menjadi tabungan terbaik, harta termulia dari kedua orang tua kita karena kesalehan-kesalehan kita. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah pendek ini mudah-mudahan mampu menjadi pemacu dan pemicu kita dalam bakti kepada Allah, yang akhirnya kita semuanya senantiasa mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dan yang penting akhirnya kita terhindar dari musibah dunia dan akhirat, dan pemberhentian terakhir kita tiada lain surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarona bis shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina minan nar ya dzal judi wal karam wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya ghafurur rahim, Engkau zat maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah. Ampuni dan maafkan seluruh dosa dan kesalahan kami ya arhamar rahimin. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya arhamar rahimin. Guru-guru kami, kakek nenek kami, seluruh keluarga kami. Engkau zat maha pengampun lagi maha penyayang ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Rabb, baguskan, perbaiki agama kami ya arhamar rahimin, yang merupakan pedoman hidup kami dalam mengarungi bahtera kehidupan kami ini. Baguskan pemahaman agama kami dalam bakti kepadamu dan dalam kami bersosial bermasyarakat ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, baguskan dan perbaiki dunia kami dengan kesehatan dan keafiatan, dengan rezeki yang senantiasa mengalir, dengan kerukunan dan kedamaian, karena disinilah saat ini kami menjalani hidup ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, baguskan dan perbaiki akhirat kami ya arhamar rahimin, yang merupakan akhir dari perjalanan kami. Jauhkan kami semuanya dari azab neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat, dan jangan Engkau hentikan perjalanan kami di akhirat kecuali masuk dalam surgamu ya arhamar rahimin. Baguskan ya Allah amal-amal ibadah kami, baguskan semuanya, apapun yang kami kerjakan
dalam rangka mencari ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang senantiasa benar, ke jalan yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan pemberhentian hidup kami ya Arhamar Rahimin, pemberhentian yang dimanapun Engkau menghendaki mencabut nyawa kami, tidak ada lain kecuali pemberhentian yang husnul khotimah. Mampukan kami semuanya mengakhiri hidup dengan kalimah la ilaha illallah, dan panggillah kami semuanya dengan panggilan mesra-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk itu ya Rabb, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, kuatkan ketakwaan kami, kuatkan amal soleh kami, kuatkan keikhlasan kami, kuatkan kesabaran kami, kuatkan ketawakalan kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlakul karimah kami, kuatkan kesehatan kami, kuatkan rezeki kami, dan jangan Engkau uji kami dengan ujian yang mampu menggelincirkan iman kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya sattar ya razzaq ya salam ya dzal jalali wal ikram. Astaghis wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.